Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang cara mengisi RHK pada SKP melalui e-kinerja. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara login ke e-kinerja, kemudian mengisi profil, mengklaim atasan, dan membuat periode SKP. Pada kali ini kita akan fokus kepada cara mengisi RHK pada SKP-nya. Sebelum kita lanjutkan, adapun tugas kepala sekolah pada e-kinerja ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu mengklaim atasan unit kerja. Tujuannya agar Bapak Ibu terdaftar di SKP bawahan Bapak Ibu, agar bawahan Bapak Ibu bisa mengintervensi SKP Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga mengatur SKP bawahannya, kemudian memberikan ekspektasi terhadap SKP bawahannya, selanjutnya juga nanti memberikan penilaian terhadap SKP bawahannya. Itu ada beberapa tugas kepala sekolah melalui e-kinerja ini Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu tugasnya. Pada kali ini khusus pada mengisi SKP-nya saja. Karena jika SKP Bapak Ibu Kepala Sekolah belum diisi, otomatis bawahan Bapak Ibu juga belum bisa mengisi SKP-nya. Karena SKP bawahan Bapak Ibu akan mengintervensi SKP Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita ulang sekilas. Sebelum Bapak Ibu membuat SKP, menambahkan periode SKP, terlebih dahulu Bapak Ibu lengkapi profilnya. Klik ke menu profil. Di sini silakan dicek namanya Bapak Ibu sudah pas atau belum. Jika ada yang belum pas silakan di edit profil. Jika sudah pas silakan Bapak Ibu menuju ke data atasan. Di sini data atasannya masih kosong Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum menentukan data atasan di sini, maka list pegawai bawahan Bapak Ibu juga akan kosong. Cara mengisinya, silakan Bapak Ibu klik klaim pimpinan unit kerja. Di sini silakan klaim pimpinan unit kerja. Nah, setelah Bapak Ibu klaim, maka atasan Bapak Ibu akan langsung muncul di sini. Selanjutnya, list pegawai bawahan Bapak Ibu juga akan muncul di sini. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klaim pimpinan unit kerja, sekarang Bapak Ibu bisa mengisi SKP-nya. Silakan menuju ke menu SKP. Klik tambah periode SKP. Nah, di sini silakan Bapak Ibu tentukan periode SKP-nya. Jika pimpinan Bapak Ibu tidak pernah berganti, maka silakan dibuat selama 1 tahun. Ini kita contohkan 1 tahun penuh saja Bapak Ibu. Anggap saja pimpinannya tidak pernah berganti. Jadi mulai dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023, 1 tahun penuh. Kemudian pendekatannya silakan pilih kuantitatif dulu. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dari SKP Bapak Ibu. Di sini statusnya masih draft Bapak Ibu, dengan arti kata Bapak Ibu belum mengajukan SKP-nya. Nanti status ini ada 3, ada draft, ada pengajuan, dan juga ada persetujuan. Jika Bapak Ibu sudah mengajukan, maka statusnya akan pengajuan. Kemudian jika setelah disetujui oleh atasan Bapak Ibu, maka nanti akan muncul persetujuan. Setelah muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu isi SKP-nya. Klik detail SKP. Di sini silakan Bapak Ibu klik tambah RHK. Klik tambah RHK. Di sini silakan Bapak Ibu pilih organisasi, tertaut di unit organisasi. Jadi ini bedanya SKP kepala sekolah dengan SKP pegawai Bapak Ibu. Jika SKP pegawai, judul yang paling atas ini adalah RHK atasan yang diintervensi, itu judulnya. Jika Bapak Ibu kepala sekolah, maka judul di atasnya adalah klasifikasi RHK. Pastikan Bapak Ibu memilih organisasi bukan individu. Oke, setelah pilih organisasi, jangan lupa pilih unit kerja atau tim kerjanya. Kemudian jenis RHK-nya. Pilih utama dulu. Jadi kita mulai dari RHK utama dulu Bapak Ibu. Kemudian rencana hasil kerja. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebelum Bapak Ibu mengisi SKP
pada e-kinerja ini sebaiknya persiapkan SKP manualnya melalui aplikasi Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste. Kalau tidak, Bapak Ibu boleh juga mengetik manual di sini. Silakan diketik RHK Bapak Ibu di sini. Jika sudah ada di aplikasi Excel, Bapak Ibu tinggal buka dan copy paste. Nah, buka di sasaran kerjanya, ambil dari RHK ini Bapak Ibu. Ini RHK atasan, ini RHK kepala sekolahnya. Silakan di copy paste saja. Copy paste. Sudah selesai Bapak Ibu. Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Jadi ini penugasan dari atasannya. Itu saja isinya Bapak Ibu. Kemudian klik OK. Sudah jadi RHK kita 1. Setelah jadi RHK ini, silakan Bapak Ibu tambahkan indikatornya. Silakan ditambahkan indikatornya Bapak Ibu. Ini juga bisa Bapak Ibu langsung copy paste dari Excel-nya. Cari indikatornya. Nih, targetnya juga diambil dari sini, 2 dokumen. Ketik saja Bapak Ibu. 2 dokumen atau bisa di copy paste. Oke. Nah, masih ada indikator kita, silakan ditambahkan. Karena ada beberapa indikator dari yang satu ini. Ini kan ada 3 indikatornya Bapak Ibu. Silakan dimasukkan indikator ketiga-tiganya. Oke, ini contohnya 1 rencana hasil kerjanya Bapak Ibu. Boleh ditambahkan semua indikator yang ada di Excel ini. Ini ada 3 indikator, masukkan saja semuanya. Kalau ingin menambahkan RHK selanjutnya, silakan Bapak Ibu klik tambah RHK lagi. Pilih lagi organisasi, kemudian ini masih seperti yang tadi Bapak Ibu. Copy paste lagi yang nomor 2 Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu copy paste saja dari sini. Copy paste. Oke. Ini RHK kita yang kedua. Di sini silakan Bapak Ibu tambahkan indikator. Kemudian lanjut tambah RHK. Ada berapa RHK kita di sini? Ada 4 RHK utama, berarti isi saja ke 4-4-nya di sini Bapak Ibu. Di sini ke 4-4-nya. Ini kita pause dulu Bapak Ibu ya, agar lebih nggak terlalu panjang videonya. Oke, setelah Bapak Ibu isikan semua RHK utama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tambahkan RHK tambahannya. Caranya sama Bapak Ibu, klik tambah, kemudian klasifikasi RHK, kemudian unit kerja isi. Ini sama saja. Bedanya di sini saja Bapak Ibu, klik tambahan. Di sini silakan Bapak Ibu copy paste dari tambahan yang ini. Nah, ini. Di sini kepala sekolah kami ada 2 RHK tambahannya. Kita isi saja kedua-duanya. Tambahan. Lanjut copy paste Bapak Ibu. Copy paste saja dari sini. Oke. Nah, ini sudah selesai RHK utama dan RHK tambahannya. Tinggal menambahkan indikator. Saya pause dulu Bapak Ibu untuk menambahkan indikatornya. Nah, oke Bapak Ibu, ini dia RHK utama dan RHK tambahan Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu isi RHK ini semuanya, nah ini sudah selesai RHK utama dan RHK tambahannya Bapak Ibu. Selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu isi lampirannya. Di sini Bapak Ibu. Lampiran ini juga bisa Bapak Ibu copy paste dari Excel-nya. Klik lampiran, ambil Excel-nya. Dukungan. Nah, ini Bapak Ibu, tinggal di copy paste saja. Oke, kemudian skema pertanggungjawaban. Skema pertanggungjawaban Bapak Ibu copy paste dari sini. Jika
Ada beberapa dukungannya Bapak Ibu butuhkan, silakan di enter saja ke bawah Bapak Ibu. Nah, untuk penomorannya cukup Bapak Ibu enter saja. Umpamanya dukungan sumber daya ini ada 2, kalau di sini ada 2, silakan Bapak Ibu enter saja. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi itu saja Bapak Ibu. Untuk membuat beberapa komponennya tinggal di enter saja. Jadi tidak perlu Bapak Ibu buat nomor. Kemudian skema pertanggungjawabannya ada beberapa nomor, ada beberapa kategori umpamanya. Silakan Bapak Ibu enter saja ke bawah. Copy, paste, enter. Kemudian enter lagi. Copy lagi. Enter lagi. Selanjutnya copy lagi. Enter lagi. Selanjutnya copy lagi. Enter lagi. Selanjutnya masih ada lagi Bapak Ibu. Ada 6. Nah, jadi akan otomatis nomornya berurut. Jadi tinggal Bapak Ibu enter saja. Konsekuensi. Tinggal Bapak Ibu copy paste saja dari sini. Jadi SKP pada e-kinerja ini sebenarnya sama dengan SKP yang kita buat pada tahun 2022 kemarin. Nah, tinggal tempat membuatnya saja yang berbeda Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu isi ini semuanya, sudah diisi lampirannya, sudah diisi RHK utamanya, RHK tambahannya, kemudian dicek lagi datanya. Jika sudah oke datanya, silakan Bapak Ibu ajukan SKP-nya. Klik ajukan SKP, nanti akan berubah draftnya di sini. Itu saja Bapak Ibu sekilas tentang cara mengisi SKP kepala sekolah. Selanjutnya tunggu video-video kita tentang tugas kepala sekolah pada e-kinerja ini. Video berikutnya insya Allah kita akan memberikan informasi tentang cara mengisi SKP pegawai. Itu saja untuk informasi kita pada hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.